Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 19 Juli 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Hosea pasal 8 ayat 12. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Merlok-salok sampai patikku husurat tontu ibana, hira hatasi lebat doi di etong rohana sida. Demikian firman Tuhan. Amanginang sekitar tahun 2015-2016 ada satu gerakan yang dari luar negeri yang dipimpin oleh pendeta Paul Cho pada saat itu. Mereka menggemakan di HKBP tentang teologi salib di Tanah Batak, dan khusus di Tanah Batak. Pendeta Paul Cho bercerita bahwa begitu kagumnya dia melihat Tanah Batak itu di setiap sudut, di setiap dia bisa melihat, itu dia akan lihat salib. Tidak hanya di gereja, di gereja dia akan lihat salib, di spanduk-spanduk dia akan lihat salib, dan yang paling unik menurutnya adalah ketika di setiap bagian Tanah Batak itu, di pekuburan, dia akan lihat salib. Lalu apakah ini membuktikan bahwa orang-orang Kristen itu, orang-orang Kristen Batak itu adalah orang-orang yang memang benar-benar sudah di dalam level kekristenan yang lebih tinggi? Lalu kita akan kembali ke Bonapasogit, Amanginang. Kita akan lihat di Bonapasogit apa yang menjadi satu ciri khas, tetapi tidak menunjukkan hal yang terlihat itu. Kita tahu di berbagai lokasi di Bonapasogit, di setiap kampung akan ada kita lihat pemandangan yang luar biasa, bahwa di setiap sekian meter, jarak yang sangat dekat, artinya kita akan melihat ada gereja. 10 meter atau 100 meter lagi ada gereja lagi. Di jarak 10 menit lagi, 15 menit, setengah jam lagi ada gereja lagi, ada banyak. Ketika saya pelayanan di Porsia, saya dengarkan dari jemaat itu sendiri bahwa banyaknya gereja di satu tempat, di satu kampung, di Tanah Batak itu, bukan menjadi pertanda bahwa level kekristenan mereka malah semakin tinggi. Justru ketika semakin banyak gereja di tempat itu, malah itu adalah tanda bahwa kampung itu sudah mengalami banyak sekali perpecahan. Baik itu perpecahan dari pemilihan kepala desa, perpecahan dari pemilihan pilkada bahkan, atau masalah keluarga, atau masalah di dalam internal gereja itu sendiri. Hal ini kemudian melahirkan gereja-gereja, entah itu sama denominasinya, entah HKBP ke HKBP, atau HKBP ke GKPI, atau ke HKI, atau gereja-gereja Pentakosta. Begitu banyak gereja berjamur di kampung kita, tapi ternyata yang ditunjukkan oleh banyaknya gereja itu bukanlah
kebaikan, tetapi justru inilah jumlahnya banyaknya perpecahan di tempat ini. Begitu. Jadi jumlah gereja malah menunjukkan jumlah perpecahan di dalam suatu daerah, di dalam satu kampung, katakanlah begitu. Sekarang ini secara gampang kita bisa temukan banyak sekali khotbah-khotbah. Kita bisa ibadah di gereja apapun, di gereja manapun, pada waktu yang bersamaan. Kita bisa cari-cari tahu referensi khotbah dari pendeta manapun. Tapi kita lihat coba, apakah kejahatan semakin menurun? Apakah khotbah-khotbah yang banyak yang kita dengarkan itu mampu merubah kita? Berdampak sesuatu bagi kita? Ataukah sama saja? Ataukah kita menyukai seorang pengkhotbah, entah di HKBP, entah di gereja lain? Oh, saya senang sekali dengar pendeta ini. Saya senang sekali mendengar pengkhotbah ini. Tapi apakah itu berdampak bagi kita? Oh, saya sangat senang dengar lagu rohani yang ini, dengar buku ND, Kidung Jemaat, GPCC, NDC, dan yang lain-lain. Tapi apakah itu berdampak di dalam kehidupan kita? Ataukah sama saja? Bangsa Israel pada saat itu mendirikan banyak sekali mesbah-mesbah. Banyak sekali tempat ibadah di sekitar mereka. Tetapi ternyata kuantitas dari rumah ibadah itu, tempat penyembahan itu tidak berdampak bagi kehidupan mereka. Banyak buku-buku, banyak tulisan-tulisan, banyak kitab-kitab, pengajaran-pengajaran yang beredar pada saat itu tidak berdampak bagi kehidupan mereka. Malah itu menjadi sesuatu yang asing begitu. Malah itu menjadi sesuatu yang ya sudahlah. Ketika orang bilang, bukankah Tuhan berkata? Malah itu menjadi sesuatu, jangan ngomong begitu dulu. Begitu bangsa Israel, maka disampaikan kepada bangsa Israel, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaran-pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing, maka mereka masuk ke dalam penghukuman karena itu. Mereka akan ditegur oleh Hosea karena itu. Untuk apa banyak-banyak mesbah-mesbahmu itu, tempat-tempat ibadahmu itu? Untuk apa semua persembahan-persembahan, kurban-kurbanmu itu, kalau tidak berdampak bagi kehidupanmu pribadi, bagi kehidupanmu sehari-hari? Untuk apa gereja-gereja, gedung gereja yang banyak itu? Untuk apa pendengaranmu atas khotbah-khotbah yang banyak itu? Jangan-jangan kau hanya dengar jokesnya saja, leluconnya saja. Tertawa dengan itu. Kau hanya akan ingat cerita-cerita lucunya saja. Untuk apa nyanyian-nyanyian pujian yang kau senandungkan itu, yang kau nyanyikan itu banyak-banyak, tetapi tidak berdampak bagi kehidupanmu? Penghukuman tetap akan datang jika demikian. Untuk apa patung-patung rohani yang di sekeliling rumah kita itu? Patung Yesus di mana-mana di setiap sudut rumah kita, atau patung salib di setiap sudut rumah kita, untuk apa? Kalau ternyata itu tidak berdampak bagi kehidupan kita. Maka Tuhan menginginkan melalui Hosea agar kiranya pun tidak terlihat sebagaimana kita secara umum orang-orang Kristen tidak pernah ditunjukkan, orang Kristen itu secara identitas, secara penampilan harus seperti ini, atau pakai kalung salib kah, atau pakai topi seperti orang Yahudi kah, atau memanjangkan jenggot, atau pernak-pernik apapun, tidak ditunjukkan. Tetapi kualitas kehidupanmu menunjukkan bahwa engkau adalah seorang Kristen. Baca Alkitab, pergi ke gereja, dan itu harus berdampak. Dengar khotbah, tapi itu harus berdampak ke dalam kehidupanmu, dapat merubahmu dalam kehidupanmu menjadi yang lebih baik. Semoga Tuhan kuatkan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, yang menguatkan kami ya Bapa agar tetap dalam kehidupan yang berkualitas yang lebih baik. Agar semua nyanyian-nyanyian pujian yang kami nyanyikan, semua khotbah pengajaran, buku-buku yang kami baca, setiap ibadah-ibadah yang kami hadiri dapat berdampak yang baik di dalam kehidupan kami. Ajarkan dan kuatkan kami Bapa agar jangan kiranya kuasa si iblis menjadi lebih kuat atas hati dan pikiran kami, namun Roh Kudus mula yang membimbing dan mengarahkan kami di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Berkati segala pekerjaan kami, perjalanan sepanjang hari ini Bapa, agar kiranya berjalan dengan baik, penuh sukacita, dan nama-Mu dipermuliakan
karena setiap kegiatan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.